Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu. Ya, kedatangan tamu. Namanya juga Nabi Muhammad SAW ya. Tentunya tamunya banyak. Nah, ada tamu itu yang stay, tinggal, ada yang datang langsung pulang, atau datang kemudian udah punya tempat untuk bermalam. Dan tamunya dari luar negeri, dari luar kota. Salah satu tamu datang, kebetulan mau disuguhi makan malam dan mau disiapkan tempat untuk istirahat. Biasanya itu nanti istirahatnya kalau nggak diseram di masjid, ya di rumah sahabat. Di rumah sahabat istirahatnya. Tapi kalau makan malam itu Nabi yang servis, Nabi Muhammad SAW. Tapi hari itu Rasulullah SAW panggil sahabat, tolong ketuk pintu rumah saya, ke rumah istri-istri Nabi itu, satu demi satu diketuk. Mintakan makan buat tamu saya untuk nanti malam. Sahabat tadi datang berkata pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, udah saya ketuk semua, tidak ada makanan, yang ada cuma air. Jadi antum, saya, kita ini jangan sok menderita. Saya nggak punya apa-apa. Nabimu itu loh, istrinya nggak ada yang punya makanan, cuma air. Kita ada air, ada makan, ada roti, masih bilang nggak punya apa-apa. Ini kan kufur nikmat yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW di rumahnya hanya ada air, nyantai saja kok istrinya, nggak ada yang laporan sama Nabi, gimana ini? Antum ini kan Nabi, masa di rumah nggak ada makanan buat istri? Ya, yang dipikirkan cuma dakwah, istrinya nggak dipikirkan. Nah ini kan orang-orang yang oknum-oknum istri yang nggak jelas, suka ngomong seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Istri Nabi semuanya ummahat, ibunya orang beriman. Wa azwaju ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang yang beriman. Iman yang tingginya luar biasa. Sehingga kalau nggak punya makan, ya puasa, santai aja. Minum air biasa, nggak jadi masalah. Mempunyai Nabi kok. Kalau katanya anak muda, hidup bersamamu, walau tidur di kolong jembatan, aku siap melakukan. Walau makan seadanya, aku siap menjadi teman sepanjang masa. Kata anak muda, begitu menikah, sehari nggak ada makanan, teriakan terjadi di setiap lorong. Suami macam apa? Suami macam apa? Kalau istri-istri Nabi Muhammad SAW, suaminya itu Nabi, dicintai dan Nabi. Jadi, punya kamu, wahai Nabi SAW, udah kenyang. Udah kenyang. Mungkin istri kita lihat kita tambah lapar kali ya. Ya tambah lapar, karena memang kita mungkin ya perilakunya nggak menyenangkan. Kalau perilaku kita menyenangkan, menenteramkan, lihat itu kan ya seneng tuh istri-istri itu ya. Ibu-ibu di rumah tuh akan senang melihat suaminya masing-masing. Nah, nggak ada makanan. Setelah nggak ada makanan dilaporin seperti itu, Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kepada tamunya, kasus ini ya, Nabi nggak ngomong sama tamunya, maaf ya, saya nggak punya makanan, jadi malam ini saya nggak bisa jamu kamu. Ya, silahkan kamu cari makan sendiri. Nggak ada. Karena perintahnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Suruh muliakan tamu, betul? Ya, saya melirik ke sini, lihat jam. Ya, itu teknik kalau ceramah. Kamu kalau ceramah pengen tahu jam berapa gitu ya, cari informasi dari sekitar. Ya, cara lihat sini, gimana kabarnya? Baik, padahal kita lihat jamnya. Ya, lihat jam. Itu teknik, sangat ngajarin nih teman-teman nih, biar paham teknik. Ya, paham teknik. Jadi nggak usah tanya jam berapa, nggak usah, lihat sekitar, nyantai ya. Ini banyak yang pakai jam tangan gitu kan, tinggal dilirik yang kelihatan jelas ya sudah ya. Kalau kurang jelas ya kita tak lihat ini tapi orang yang dilihat. Nah gitu, itu teknik. Lanjut, nah, ini termasuk teknik ceramah, namanya intermezzo, belok dikit ya, biar tidak jenuh, biar tidak jenuh, biar ada fase otaknya berhenti mencerna dulu ya, mencerna dulu.
Sekarang saya udah bicara 38 menit 16 detik. Lama atau sebentar itu? Puasa-puasa loh ini. Lama atau sebentar? Lama ya. Walaupun di dalam teriak sebentar. Ya, tapi waktu sudah cukup lah lama. Apa lanjut dulu. Karena belum selesai saya ngomong. Nanti kalau udah waktunya selesai, saya akan selesai. Insya Allah barokah manfaat. Ya, untuk santri-santri Ramadan di Masjid Ar-Raudhah, ya mohon maaf saya sore ini ada di Jakarta. Antum sudah menyaksikan saya, dan silahkan disimak baik-baik. Insya Allah barokah. Nah, kasus yang satu ini, Nabi SAW tidak mempersilahkan tamunya cari makan. Tapi masalahnya ada tamu belum makan, harus diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan, Nabi Muhammad SAW tidak ngomong, mohon maaf ya saya nggak punya makan ya, jadi dimaklumi ya, malam ini saya ngasih makan. Enggak. Nabi Muhammad SAW meletakkan diri menjadi pelayan untuk umatnya. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka semua. Maka Nabi SAW berjuang mencarikan makan untuk tamunya. Caranya bagaimana? Ya minta tolong sama sahabat. Memang nggak punya, ya memang nggak ada. Jadi kalau nggak ada minta tolong itu bukan hal yang tabu. Kalau memang tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, ya tidak tabu. Jangan dikatakan tabu. Ngapain minta tolong sama orang lain? Kok memaksakan diri sampai minta tolong sama orang? Minta tolongnya untuk apa dan untuk siapa? Ya, kalau untuk kepentingannya Allah dan Rasulnya, contoh tetangga sakit, mau operasi, nggak punya duit, kita juga nggak punya duit, tapi kita punya teman-teman yang punya duit, kita ngemis sama teman-teman kita, saya minta uangnya buat bantu tetangga saya, kita jadi pengemis. Itu bukan pengemis, itu pejuang, yaitu pejuang yang membantu orang lain. Ini suatu sikap yang mulia, bukan yang tabu atau hina. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ngomong sama sahabatnya, siapa di antara kalian yang malam hari ini bisa menjamu tamu saya? Betul? Siapa di antara kalian yang malam hari ini bisa menjamu tamu saya? Kalau bahasanya saya buat bahasa bebas, lagi nggak ada makanan nih saya. Kalian punya makanan nggak? Tolong tamu saya dijamu. Ya, ini kalau dibuat terjemahan bebas, bahasa gaul. Jadi kalau bahasa bakunya, siapa yang malam hari ini bisa menjamu tamu saya? Sahabat saling melihat satu dengan yang lain. Kenapa? Sama-sama nggak punya makan. Sama-sama nggak punya makan. Karena saya itu lagi duduk bersama, memang yang lagi ada itu sahabat-sahabat yang kebetulan sama-sama nggak punya makan. Nah, tiba-tiba ada satu sahabat yang terkenal al-fakir, ya, kondisi ekonomi super mepet, ya super mepet, angkat tangan. Saya, wahai Nabi Muhammad SAW, saya sama Rasul, ya udah bawa tamunya ke rumahmu, biar makan di rumahmu. Dan sahabat yang lain heran, nah ini kan orang pas-pasan ini, kok berani ambil ya, berani ambil. Ternyata ketika dia ngomong seperti itu, dia juga paham di rumahnya nggak ada makanan. Wah, ini al-nekatu ya, luar biasa. Yang penting jamu tamu Nabi, begitu di kepalanya. Saya menyelesaikan urusannya Nabi Muhammad SAW. Biar tamunya Rasul ini terurus, biar saya, jangan Nabi yang repot. Ini kan keren tuh sahabat. Meskipun nggak punya duit. Ya, mungkin kalau dalam sudut lain ada yang komentari, orang kok maksakan diri, tahu nggak mampu kok maksakan diri. Ini beda, ini namanya orang yang jiwanya luar biasa, nggak ada yang terpaksa. Satu keluarga sama, dibuktikan di kisah ini, satu keluarga sama. Jadi jangan praktekkan cerita ini kalau memang keluarga Anda belum terkondisikan. Tuh kadang-kadang tuh satu hadis disampaikan tapi nggak dijelaskan, sehingga suami mengamalkan sampai rumah, perang rumah tangga. Setelah perang, suaminya bergaya, kamu nggak iman sama Allah dan Rasulnya loh. Bukan begitu. Ya, iman itu juga ada tingkatan. Nggak semua orang bisa sampai level yang
tinggi. Level tengah udah luar biasa. Level bawah juga udah luar biasa. Kita sesuaikan saja, jangan pernah maksakan orang lain. Pulang ke rumah, nanya sama istrinya, saya ini bawa tamunya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah di rumahnya nggak ada makanan. Tadi ditawarkan, siapa yang bisa jamu? Saya bilang saya bisa. Punya makanan enggak buat tamu? Baru nanya loh, punya makanan enggak buat tamu? Istrinya ya jawab, nggak ada. Buat tamu nggak ada. Buat kamu nggak ada, buat saya nggak ada. Adanya makanan buat anak-anak. Anak-anak kita ini. Oh aman. Anak-anak itu simple. Nanti kalau lapar nangis, kalau nangis kamu tidurkan, kan tidur laparnya hilang. Udah, anak-anakmu nanti buat tidur saja. Timang-timang sampai tidur. Kalau bangun, timang-timang lagi. Loh, tapi kan makannya nggak cukup buat 2 orang, Mas. Cukupnya cuma buat tamu. Oh, nggak jadi masalah. Nanti siapkan 2 tempat. Yang tempatnya tamu kasih makan, tempat saya nggak usah. Nanti tamunya nggak akan mau makan kalau kamu nggak ikut makan. Oh, dia akan makan. Caranya gimana? Nanti kalau udah mau makan, padamkan lampunya. Nah, terus nanti kamu pura-pura benerin susah, nggak nyala-nyala. Nah, di situ saya persilahkan makan dalam kondisi lampu mati, jadi nggak kelihatan prosesnya. Nanti saya akan pura-pura ikut makan, saya asal kecap-kecap saja. Nah, tamu nanti akan senang makan. Bayangkan satu keluarga buat drama sandiwara, susahnya ini luar biasa, hanya untuk menyenangkan satu orang. Betul. Tapi satu orang ini adalah tamunya Nabi Muhammad SAW. Itu lihat mahabbah, itu lihat cinta. Itu cinta. Mau ngomong sahabat maksakan diri berkorban untuk Nabi. Mau ngomong sahabat maksakan diri berkorban untuk orang lain. Bukan maksakan diri, itu namanya mujahadah, perjuangan yang nilainya luar biasa. Tapi ingat, ini tidak boleh dipraktekkan oleh sembarang orang. Itu anaknya nangis nggak nyesel. Alhamdulillah anak sudah belajar berjuang dari bayi, senang dia. Coba kalau kita mungkin gara-gara satu tamu anak-anak kelaparan, besok keliling kota cerita, ya saya nggak makan, istri saya nggak makan, anak-anak sampai nangis gara-gara satu tamu, ngerepotin tamunya. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat nggak ngomong begitu, silent, diam, nggak cerita sama siapapun. Gak cerita sama Nabi Muhammad SAW, gak cerita sama siapapun. Berangkat sholat subuh. Nah, selesai sholat itu biasa Nabi ngobrol dengan sahabat. Disitulah Allah yang cerita pada Nabi Muhammad SAW. Allah yang menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Rasul kemudian nanya, apa yang kalian lakukan terhadap tamu kalian semalam? Nah, sahabat ditanya Nabi ya nggak bisa diam, harus jawab, jawab. Rasulullah ceritakan semuanya detail gitu ya, karena Rasulullahnya apa yang kalian lakukan? Terus Rasulullah tersenyum bahagia. Tahu nggak kalian? Ya, Allah tertawa melihat perlakuan kamu dan istrimu terhadap tamu semalam. Allah tertawa. Jadi sampai buat Allah tertawa. Artinya Allah senangnya luar biasa. Ada umatnya Nabi yang semacam itu. Nah, ini contoh orang yang punya level keimanan yang tinggi, yang boleh dia berbuat seperti itu, tapi tidak boleh dia ngomong sama yang lain, tiru saya, kamu harus seperti ini. Enggak boleh maksa. Yang dipakai adalah standar umumnya manusia.